Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top Report. Pemirsa, negara kita Indonesia sesungguhnya telah memiliki aturan main yang lumayan ketat terkait dengan konstruksi bangunan, terutama bangunan yang akan digunakan untuk publik dan juga tempat usaha. Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sendiri mengingatkan agar standar penegakan aturan konstruksi bangunan harus ditaati dan siapapun yang akan membangun bangunan baru atau mengubah bahkan memperluas atau juga mengurangi, bahkan merawat bangunan ini wajib untuk mematuhi standar-standar teknis bangunan gedung dan juga harus mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dan bila bangunan digunakan untuk kegiatan usaha, perizinan yang harus dimiliki pun bertambah dengan sertifikat layak fungsi atau SLF. Dan pemirsa, pelanggaran atas izin PBG dan juga LSF ini diancam dengan sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, ada juga penghentian kegiatan konstruksi hingga perintah untuk pembongkaran bangunan. Dan sanksi pidana yang bisa dikenakan dalam hal ini bila bangunan menyebabkan kerugian harta benda, bahkan korban luka hingga korban meninggal dunia. Dan pemirsa, inilah kerugian sanksi pidana penjara atau pidana denda yang dikenakan jika terjadi beberapa hal kerugian harta benda, paling lama di pidana penjara 3 tahun dan kecelakaan bagi orang yang berperan cacat seumur hidup dipidana penjara paling lama 4 tahun dan menghilangkan nyawa orang paling lama di penjara 5 tahun dan pidana denda paling banyak 20% dari nilai bangunan tersebut. Dan pemirsa, kita langsung akan membahas terkait dengan keamanan dan juga aturan-aturan main konstruksi bangunan di Indonesia ini dengan pakar struktur yang juga dosen teknik sipil ITS. Ada Pak Muji Irmawan di sana. Selamat malam Pak Muji, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Pak Muji, para pakar konstruksi ini menyebut runtuhnya bangunan pesantren Al-Hosini di Sidoarjo ini adalah karena gagal struktur. Apa artinya ini gagal struktur dan apa saja penyebabnya kira-kira? Terima kasih. Jadi penyebutan kegagalan konstruksi atau kegagalan struktur itu diakibatkan adanya tidak mampunya elemen-elemen struktur dalam menerima beban-beban yang bekerja. Jadi akibat dia tidak mampu beban yang bekerja, maka tentunya tanpa menunggu waktu lama, konstruksi bangunan tersebut yang secara utuh akan mengalami kegagalan. Dan terlihat sekali bangunan itu akan kolaps, runtuh, jatuh ke arah dasar lantai. Itu kegagalan konstruksi. Demikian. Ya. Jadi Pak Muji, khusus untuk kejadian insiden yang menimpa pesantren Al-Hosini ini, apakah dari sisi ukuran struktur yang salah perhitungannya atau mungkin kegagalan sistem pondasi atau mungkin sistem penopangnya dari penilaian Anda yang ada di lokasi saat ini? Jadi dari hasil pengamatan mulai hari Senin yang dilanjutkan hari Selasa Rabu, itu pemantauan saya dan tim dari ITS menunjukkan bahwa elemen-elemen struktur yang mengalami runtuh itu terlihat sambungan antara elemen struktur kolom dengan kolom, elemen struktur dengan kolom dengan balok, elemen struktur balok dengan balok, itu semua lepas. Tidak menyatu lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa keruntuhan ini elemen strukturnya tidak mampu menerima beban karena join atau sambungan antar elemen tersebut tidak dikerjakan secara sempurna, sehingga bentuk keruntuhan yang terjadi merupakan keruntuhan kerusakan atau kegagalan elemen struktur. Iya, artinya ada kesalahan di lapangan saat pembangunan konstruksi ini, Pak? Ya, kesalahan utama atau ketidakmampuan pelaksana di dalam melaksanakan pembangunan gedung di Pondok Pesantren Al-Hosini ini adalah tidak sempurnanya melakukan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Karena kalau kita lihat, kegagalan ini berawal lepasnya hubungan antara kolom dengan kolom, kolom dengan balok, balok dengan balok, sehingga dia tidak menjadi satu kesatuan struktur yang handal, sehingga tambahan waktu mengecor di lantai 4 elemen-elemennya terjoin dengan sempurna karena tidak mampu dan hubungannya tidak bagus, akhirnya
gedung ini menjadi roboh. Kalau dilihat dari pondasi cukup kuat, berada di tanah yang cukup bagus sehingga tidak ada kerusakan yang terlihat di bagian pondasi. Demikian. Artinya ini kelalaian atau sengaja mengabaikan hitungan-hitungan struktur? Ya, kalau dikatakan kelalaian itu saya tidak bisa berbicara lanjut, tapi dari fakta yang terlihat itu hubungannya itu tidak monolit dan tidak ada cukup panjang penyaluran tulangan ke dalam balok beton itu pendek sehingga dia bisa lepas begitu saja. Sebetulnya Ya. untuk petunjuk atau siap. Jadi petunjuk untuk cara menyambung elemen kolom dengan kolom, balok dengan kolom itu sudah ada di SNI 2847. Panjang penyalurannya sudah ada di sana. Tinggal pelaksanaannya bisa sesuai apa tidak sesuai aturan yang berlaku. Itu yang penting bagi kita. Iya, jadi aturan penyambungan kolom dengan kolom itu sebenarnya sudah ada dan diatur di SNI semuanya. Artinya Sudah pekerja konstruksi di sana sudah tahu seharusnya mengikuti petunjuk yang ada di SNI 2847. Dan ini tidak dipraktekkan. Ya, pada kenyataan di lapangan tidak terlihat connection yang bagus, monolit, menyatu, tidak terlihat karena lepasnya sambungan-sambungan di ujung-ujung itu sebagian besar lepas. Iya. Terkait dengan pengerjaan di sana, Bapak melihat yang mengerjakan apakah memang pekerja-pekerja bangunan dari kontraktor atau dari santri di sana? Soalnya ada beberapa informasi bahwa para santri yang melanggar peraturan pondok pesantren mendapat hukumannya, salah satunya yakni ikut membantu untuk mengecor bangunan pesantren ini. Mengenai informasi siapa yang membangun, saya tidak mendapatkan informasi yang jelas karena kami fokus pada saat ini evakuasi korban, pembersihan reruntuhan, menstabilkan reruntuhan agar tidak tambah runtuh. Itu sedang kita lakukan sampai malam ini pun kita dengan mendatangkan alat berat harus segera cepat membersihkan reruntuhan untuk bisa mengakses korban sehingga korban bisa segera dievakuasi. Sejumlah yang informasi terakhir hampir 50 santri atau peserta yang ikut sholat bersama di hari Senin pukul 15. Jadi kami tidak memahami siapa yang bekerja. Yang kami lakukan adalah apa yang menyebabkan ini konstruksi itu runtuh. Ya, Pak Muji, insiden runtuhnya bangunan tidak kali ini saja terjadi, beberapa kali sebelumnya juga terjadi. Bagaimana Anda melihat aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada diatur oleh PBG, LSF, dan lain sebagainya, tapi tetap saja insiden ini masih berulang? Ya, saya kira pemerintah sudah menyiapkan mulai dari Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Jasa Konstruksi, sampai peraturan daerah untuk izin mendirikan bangunan atau sekarang dikenal dari perizinan bangunan gedung PBG, sampai kemudian evaluasi setelah berdiri yaitu dengan memberikan sertifikat layak fungsi. Itu semua sudah disiapkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tinggal masyarakat ini bisa memanfaatkan aturan yang ada atau masih tidak memanfaatkan itu. Jadi ini yang menjadi kendala untuk bisa memperbanyak sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku khususnya bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Saya kira itu yang harus kita sosialisasikan. Jadi salahnya di mana, Pak Muji? Apakah banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut atau seperti apa? Ya, memang kadang aturan-aturan ini dianggap sebagai suatu kendala atau mempersulit untuk pelaksanaan pembangunan. Padahal aturan ini digunakan untuk menyelamatkan siapa saja yang memohon atau akan melaksanakan pembangunan, khususnya bangunan bertingkat dan difungsikan untuk fasilitas umum seperti sekolahan. Saya kira ini jangan sampai terjadi image bahwa aturan ini mengekang kita. Tapi memang aturan ini digunakan untuk supaya gedung atau bangunan bertingkat yang kita bangun cukup handal, aman,
dan mempunyai safety faktor angka keamanan yang cukup juga. Iya. Saya kira itu yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat. Pak Muji, bagaimana Anda melihat peran dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan atau P2B dalam insiden ini sejauh ini? Ya, saya sih tidak bisa mengevaluasi lebih jauh ya. Untuk instrumen organisasinya, saya kira Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah mempunyai bidang-bidang yang mulai perizinan, permohonan perizinan sampai pengawasan bangunan itu sudah ada. Cuman kadang ya kami tidak memahami masyarakat itu takut atau sungkan atau menganggap itu hal yang biasa, sehingga mereka atau masyarakat tidak menganggap itu suatu keharusan untuk menjalankan proses asistensi permohonan untuk PBG-nya maupun mendapatkan sertifikat layak fungsi. Ini harus disosialisasikan bahwa PBG atau sertifikat layak fungsi itu merupakan keniscayaan yang harus dilalui kepada setiap pemohon yang membangun gedung bertingkat. Saya kira itu. Iya. PBG, persetujuan bangunan gedung, mengatur ada sanksi administratif, ada sanksi, bahkan sanksi pidana. Dalam kasus ini, yang bisa kena sanksi ini kontraktornya atau pemilik gedung bangunannya ini, Pak? Saya kira nanti akan dipelajari lebih detail apakah ada dokumen perencanaan yang sudah benar. Kemudian apakah juga nantinya pelaksanaannya juga dikerjakan oleh tenaga ahli yang bersertifikat yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Nah, kita belum mempelajari secara detail mulai proses administrasi, permohonan teknis, evaluasi teknis sampai keluar PBG dan kemudian apakah sudah dilakukan sertifikasi layak fungsi. Ini kami belum mempelajari ke sana karena saya ditugaskan dalam untuk fokus segera melakukan evakuasi terhadap korban. Sudah 4 hari saya di sini, pulang sejenak, mandi, balik lagi ke sini karena tuntutan keluarga santri untuk bisa mendapatkan korban ini dievakuasi dan segera dibawa ke rumah sakit. Demikian. Baik, Pak Muji, terakhir mungkin pertanyaan ini, dari insiden ini yang sangat mengecewakan dan mungkin membuat kita terbelalak matanya, seakan-akan ini kembali terulang dan terulang lagi. Apa yang bisa menjadi pembelajaran dari insiden ini? Jadi memang kejadian ini tidak hanya kali ini saja, banyak juga beberapa kejadian yang mungkin tidak terliput media karena korbannya tidak terlalu banyak. Namun saat ini mengenai Pondok Pesantren Qosini, Al-Qosini ini permasalahannya korban yang terjadi itu jumlahnya cukup besar dan masih anak-anak di bangku kuliah, sekolah. Ya, itu yang membuat kita prihatin dan kita cukup berbelasungkawa karena kejadian ini akhirnya menjadi pemikiran kita semua agar jangan sampai ini terulang di kemudian hari. Demikian. Himbauannya apa, Pak, agar ini tidak terulang lagi? Ya, kita bersama-sama, siapapun yang ingin membangun gedung bertingkat tidak perlu takut, tidak perlu sungkan. Pemerintah daerah kami ITS juga siap memberikan asistensi, tidak perlu bicara biaya, kita bicara keselamatan bangunan karena aset yang kita bangun itu punya nilai dan manfaat yang bisa kita ambil dari bangunan gedung untuk baik fasilitas umum, fasilitas kuliah, pendidikan, itu merupakan aset yang cukup baik dan bisa kita pertahankan dan dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama. Mari kita semua menaati aturan yang berlaku untuk bangunan gedung. Terima kasih. Baik, safety first, keselamatan tetap nomor 1. Terima kasih Pak Muji Irmawan telah bergabung sama kami di Top Report Metro TV.